4, 3, 2, 1, go! Bab 17. Kristal Naga Pelangi. Fang Yin melompat hingga sampai ke puncak pohon itu. Tubuhnya yang ringan seperti kapas membuatnya bisa berdiri di pucuk dedaunan. Dari atas pohon, Fang Yin bisa melihat ke sekeliling karena ternyata pohon tempatnya bertengger sekarang adalah pohon tertinggi di hutan itu. Aku harus berterima kasih pada monyet itu. Fang Yin tersenyum sambil melihat ke sekelilingnya. Dengan tubuhnya yang ringan, Fang Yin melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Akhirnya dia menemukan cara untuk sampai ke tempat binatang roh dengan lebih cepat. Tidak butuh waktu lama Fang Yin sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh peta. Perjalanan melalui jalur udara juga membuatnya lebih aman karena tidak bertemu dengan banyak binatang dan medan yang sulit. Setelah sampai di tempat yang sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan di peta, perlahan Fang Yin turun dari atas pohon di mana dia berdiri sekarang. Sejenak sebelum turun ke bawah, mata Fang Yin mengedarkan pandangannya ke sekeliling, melihat kemungkinan jika ada bahaya yang menantinya. Aku harus berhati-hati. Tidak ada orang lain di sini. Energi alam di hutan ini sangat pekat, berbeda dengan di hutan bintang selatan yang aku tinggali sebelumnya. Sepertinya aku akan mengalami kesulitan untuk menghadapi binatang roh yang tentunya juga menyerap energi besar ini. Fang Yin memasang sikap waspada. Melihat tidak ada tanda-tanda binatang roh itu muncul di hadapannya, Fang Yin segera turun dari atas pohon. Dia kembali membuat pedang energi untuk membabat semak belukar yang ada di sekelilingnya. Tinggi tumbuhan liar itu hampir menyamai tinggi tubuh Fang Yin. Fang Yin berjalan mengendap-endap sambil terus memasang penglihatannya yang tajam agar bisa segera menemukan binatang roh yang dia cari. Setelah beberapa saat berjalan, dia mendengar sesuatu yang aneh di balik sebuah batu besar. Fang Yin berpikir bagaimana cara untuk melihat suara apakah itu. Untuk merasakan energi lain maka Fang Yin juga harus mengeluarkan energinya terlebih dahulu. Lagi-lagi energi kristal naga hijau yang mendominasi membuat tubuh Fang Yin mengeluarkan aura energi berwarna kehijauan. Bersamaan dengan itu dari balik batu itu muncul aura berwarna pelangi dengan tekanan yang sangat kuat. Tubuh Fang Yin terdorong ke belakang saat energi pelangi itu menyebarkan auranya. Merasakan keberadaan Fang Yin, pemilik aura energi pelangi itu mulai menunjukkan pergerakannya. Semoga aku bisa mendapatkan binatang roh ini. Sungguh, tekanan energinya sangat kuat. Sepertinya ini akan sedikit sulit. Fang Yin memasang kuda-kuda untuk menyambut binatang roh yang belum tampak itu. Mata Fang Yin terbelalak ketika melihat kemunculan seekor naga berwarna merah tua yang sangat menyeramkan. Sorot mata naga itu terlihat tidak suka dengan kehadiran Fang Yin. Naga itu berjalan dengan tubuh mengambang menghampiri Fang Yin tanpa menyentuh tanah. Tubuh Fang Yin bergetar menerima tekanan energi naga merah itu. Pada jarak yang dekat naga itu berusaha menyerang Fang Yin dengan lidah api yang keluar dari mulutnya. Fang Yin melompat untuk menghindar sambil memikirkan serangan balasan untuknya. Naga merah itu memiliki energi dasar yang berupa api. Untuk memadamkan api, Fang Yin memerlukan air. Dengan kata lain Fang Yin membutuhkan energi awan salju untuk melawannya. Ki awan salju mengalir di telapak tangan Fang Yin. Dengan energi itu,
Fang Yin melempari naga merah dengan bola-bola energi yang punya efek membekukan jika mengenai tubuh lawannya. Rupanya naga merah itu cukup cerdik, lemparan Fang Yin mampu dihindarinya dengan mudah. Sial! Naga itu ternyata bisa membaca seranganku. Aku harus memikirkan cara lain. Fang Yin tidak bisa menyepelekan binatang roh di hadapannya itu. Selain kuat, naga merah itu juga terlihat sangat cerdik. Jika tidak salah perkiraan, naga merah itu merupakan binatang roh bintang atas. Kekuatannya setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh Fang Yin. Kemungkinan bagi Fang Yin untuk mendapatkannya sangat kecil. Namun, Fang Yin tidak menyerah. Di sini tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain terus bertarung dan menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Kekuatan mereka yang seimbang membuat Fang Yin harus berjuang keras untuk mengalahkan naga merah. Fang Yin tidak bisa mengandalkan energi awan salju saja. Naga merah hampir tidak memberinya kesempatan untuk memainkan jurus. Naga itu memberi serangan membabi buta tanpa memberikan sela. Perbedaan besar tubuh yang mencolok membuat Fang Yin merasakan kelelahan ketika menghadapi serangan jarak dekat yang dilancarkan oleh naga merah. Beberapa bagian tubuh Fang Yin mengalami luka robek akibat tergores ujung kuku naga merah yang runcing dan tajam. Baju Fang Yin terlihat compang-camping karena tersangkut kuku atau bagian ekor naga merah yang keras. Naga merah itu seperti tidak memiliki rasa lelah dan terus saja menyerang Fang Yin tanpa henti. Banyak sekali jenis binatang roh yang ada di alam ini. Kenapa aku harus selalu berurusan dengan naga yang merepotkan? Apakah ini disebabkan oleh kitab 9 naga yang aku pelajari? Fang Yin terhuyung ke belakang hingga tubuhnya menghantam sebuah batu besar. Naga merah itu mengeluarkan suara melengking yang sangat keras seolah menunjukkan jika dia sangat berkuasa. Burung-burung dan binatang yang berada di tempat itu pergi menjauh ketika hawa di tempat itu berubah menjadi sangat panas. Rerumputan yang berada di sekitar naga merah seketika menjadi kering. Uhuk, uhuk. Fang Yin terbatuk karena menghirup asap yang ditimbulkan oleh aura panas naga merah. Tubuh naga merah ini mengeluarkan energi yang sangat panas. Haruskah aku mengeluarkan jurus rahasia klan Gu untuk mengalahkannya? Tidak ada pilihan lain. Aku tidak ingin mati konyol di sini. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, Fang Yin mulai membuka beberapa titik meridiannya untuk mengalirkan ki cahaya emas. Untuk melakukan jurus itu, Fang Yin membutuhkan lebih dari 50% ki cahaya emas yang tersimpan. Ini sangat beresiko bagi keseimbangan dantian yang bisa saja bergolak jika salah satu ki di dalamnya mencapai tingkat krisis. Menurut Fang Yin, akan lebih membahayakan naga merah yang mengancam nyawanya ketimbang bahaya ketidakstabilan ki dalam dantiannya. Fang Yin menguatkan mentalnya sebelum mengeluarkan jurus rahasia klan Gu yang dikenal dengan jurus amarah Phoenix Neraka. Dalam pertarungan kali ini, bukan tentang api melawan air melainkan api melawan api. Tubuh Fang Yin menyala kuning keemasan dengan hawa panas yang mengimbangi hawa naga merah. Hawa panas dari keduanya membuat tumbuhan layu, mengering dan terbakar tanpa mereka sentuh. Melihat Fang Yin kembali bangkit, naga merah tidak membiarkannya dia berdiri dengan santai. Naga itu menyerang dengan api yang terlontar dari kedua tangan pendeknya.
Dengan jurus ini Fang Yin memiliki kemampuan terbang seperti seekor phoenix. Tubuhnya bergerak sangat lincah dan membalas setiap serangan yang dilancarkan oleh naga merah. Kali ini, keadaan berbalik. Fang Yin mampu menguasai pertarungan dan berhasil menekan naga merah dengan serangan-serangannya. Api amarah Phoenix begitu ganas menghantam tubuh naga merah beberapa kali karena Fang Yin bisa bergerak ke segala arah untuk mengambil posisi serangan yang efektif. Tubuh naga merah terlihat menggeliat akibat panas api amarah Phoenix yang mampu menembus pertahanan apinya. Aku harus menambah kekuatan api ini untuk mengakhiri pertarungan ini. Saat melihat naga merah mulai melemah, Fang Yin kembali menarik 10% lagi ki cahaya emas dari dantiannya. Ini sedikit membahayakan namun demi mengalahkan naga merah itu, Fang Yin terpaksa melakukannya. Ki keluar dari kedua telapak tangan Fang Yin membentuk sebuah api yang sangat besar. Fang Yin melemparkan bola api itu lalu melompat ke atas untuk menghindar. Naga merah yang telah kehabisan tenaga tidak bisa menghindar lagi ketika api raksasa Fang Yin menghantam tubuhnya. Akibat dari api itu membuat tumbuhan dalam radius 100 meter dari tempat naga merah berada menjadi hangus dan mati. Naga merah menggeliat meregang nyawa dengan tubuh yang terbakar. Ketika jumlah ki cahaya emas menipis, ki awan salju menekan keluar membuat tubuh Fang Yin perlahan suhunya menurun. Secepatnya dia harus mengatasi ini jika tidak ingin tubuhnya membeku. Sebelum itu, Fang Yin harus mengambil inti energi milik naga merah terlebih dahulu. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Fang Yin mengeluarkan ki awan salju dan ki kristal naga hijau di kedua tangannya untuk menarik kristal energi milik naga merah. Sebuah kristal dengan cahaya pelangi keluar dari tubuh naga merah dan melayang di udara seiring dengan tubuh naga itu yang mulai lenyap. Fang Yin mengambil kristal itu dan menamainya sebagai kristal naga pelangi. Kondisi tubuh Fang Yin kian memburuk. Kakinya sudah tidak bisa lagi berjalan dengan normal. Fang Yin berusaha untuk menjaga kesadarannya hingga dia menemukan tempat untuk berkultivasi. Beberapa kali dia terjatuh dan berusaha bangkit dan berjalan lagi dengan kaki yang membeku mencapai betis. Arggggh. Apakah aku harus berkultivasi di antara tumpukan abu? Fang Yin memukul tanah gosong tempatnya terjatuh untuk yang kesekian kali. Bab 18. Hari Kelulusan. Fang Yin merayap untuk menuju ke sebuah batu besar yang ada di bawah sebuah pohon. Kakinya sudah membeku hingga ke betis bagian atas. Wajah Fang Yin tampak meringis menahan sakit ketika dia bertumpu dengan tangannya merayap cepat untuk mencapai tempat tujuannya sebelum bekuan di kakinya mencapai lutut. Jika sampai itu terjadi maka dia akan kesulitan untuk melipat kakinya untuk bersila. Akhirnya Fang Yin mencapai tempat yang dia tuju. Penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Bajunya yang terkoyak sangat kotor terkena abu dan arang sisa-sisa pertarungannya bersama naga merah. Beberapa bagian tubuhnya terluka akibat cakaran dan sabetan ekor sang naga. Aku tidak boleh merasa lemah dengan luka-luka ini. Aku harus tetap hidup dan membalaskan dendamku. Fang Yin melipat kakinya dengan bantuan kedua tangannya. Suhu tubuhnya kian dingin hingga membuatnya kesulitan untuk bernapas. Setelah duduk dengan benar, Fang Yin menelan sebuah pil pengikat energi sebelum memulai meditasinya.
Fang Yin juga mengeluarkan kristal naga pelangi yang baru saja dia dapatkan dan menyerap sebagian energi yang tersimpan di dalamnya. Bekuan di kakinya kini telah mencapai lutut dan terus merayap dengan cepat. Fang Yin segera menutup matanya dan melakukan olah napas untuk mulai berkultivasi. Perlahan dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan mulai merasakan titik-titik meridian di tubuhnya terbuka lalu bersiap untuk menerima ki alam yang berputar-putar di sekitarnya. Kristal naga pelangi yang merupakan inti energi jiwa milik naga merah, memancarkan cahaya warna-warni seperti pelangi ketika bersentuhan dengan energi alam yang menyelimuti tubuh Fang Yin. Energi dari kristal itu menyatu dengan ki alam dan membentuk sebuah gelombang pelangi yang menyerupai sebuah bola yang membungkus tubuh Fang Yin. Semakin banyak ki alam yang terkumpul maka bola itu menjadi semakin besar dan terus bergerak memutar seperti gangsing. Udara di sekitar Fang Yin yang semula tenang kini bergerak seiring putaran energi yang menyelimuti tubuh Fang Yin hingga membuat abu dan sisa-sisa pertarungan Fang Yin berterbangan ke langit dan berpencar mengikuti arah angin yang menerbangkannya. Setelah semua ki menyatu dengan sempurna, bola energi itu terhisap oleh tubuh Fang Yin yang membuat tubuhnya seperti diselimuti oleh api yang sangat panas. Arggggh! Teriak Fang Yin membelah kesunyian hutan ketika dia merasakan panas yang sangat luar biasa di tubuhnya. Permukaan tubuhnya menyala merah diselimuti oleh api yang berkobar. Apapun yang melekat di tubuhnya habis terbakar hingga membuatnya polos tak berbusana. Kakinya yang membeku kini sudah pulih seperti sedia kala. Begitupun juga dengan luka-lukanya yang langsung menghilang tak berbekas. Butuh beberapa saat bagi Fang Yin untuk bisa menerima kekuatan luar biasa itu dan menyelaraskan dengan tubuhnya. Setelah beberapa saat merasakan energi itu seperti benda asing yang menerobos dan menyayat-nyayat tubuhnya, akhirnya Fang Yin mulai bisa mengendalikan dirinya dan menguasai kekuatan milik naga merah. Suhu tubuhnya kembali normal seiring dengan hilangnya kobaran api yang menyelimuti tubuhnya. Fang Yin merasa sangat malu ketika membuka matanya dan mendapati dirinya tidak memakai apapun. Segera saja dia mengambil hanfu dan cadar baru dari dalam cincin penyimpannya lalu segera mengenakannya. Tubuhnya terasa sangat ringan dan lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya dia naik satu tingkat setelah menyerap energi yang tersimpan di dalam kristal naga pelangi. Setelah selesai berkultivasi, Fang Yin segera menyimpan kristal itu dan beberapa benda miliknya yang berserakan di antara sisa-sisa hanfunya yang terbakar. Aku merasakan kekuatan yang luar biasa di tubuhku. Sepertinya aku kembali naik satu tingkat, gumam Fang Yin sambil tersenyum senang. Dia harus segera keluar dari hutan kenestapaan sebelum malam turun. Tidak ada yang boleh tahu jika dia telah mencapai ranah langit bintang 5. Sebelum keluar dari hutan, Fang Yin menelan pil untuk menekan energinya hingga dia terlihat masih berada di ranah bumi. Terlihat Dewan Akademi masih menunggunya di perbatasan. Mereka akan bergantian untuk menyambut kedatangan Fang Yin di sana selama 3 hari. Jika Fang Yin tidak kembali dalam waktu 3 hari, maka Dewan Akademi akan menyatakan jika Fang Yin telah mati. Baru kali ini tetua Akademi mengirim muridnya berangkat sendirian untuk mencari binatang roh. Biasanya mereka pergi secara berkelompok untuk berburu binatang roh dan dilakukan beberapa kali hingga seluruh anggota mendapatkan kristal rohnya masing-masing.
Tetua akan menunggu mereka di perbatasan untuk segera menolong jika ada yang terluka seperti saat ini. Tetua An dan Tetua Song sedang mengobrol ketika Fang Yin keluar dari hutan kenestapaan. Mereka tidak menyadari kedatangan Fang Yin karena Fang Yin terbiasa menyembunyikan hawa kehadirannya untuk mengantisipasi bahaya. Xiao Yin memberi hormat pada Tetua Song dan Tetua An. Fang Yin menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat. Tetua An dan Tetua Song terkejut mendengar suara Fang Yin hingga membuat mereka terjingkat. Xiao Yin. Pekik mereka bersamaan. Mereka melihat tubuh Fang Yin dari atas sampai ke ujung kaki. Kedua tetua itu kembali shock ketika mendapati tubuh Fang Yin tidak ada luka sedikitpun. Hanya baju dan cadar Fang Yin yang berubah menjadi warna perak. Tanpa banyak basa-basi lagi Tetua Song segera menanyakan kristal roh yang dia dapatkan dan masih mengira jika Fang Yin kembali dengan tangan kosong. Fang Yin membuka telapak tangannya dan memperlihatkan bayangan kristal roh yang dia dapatkan. Dia sengaja tidak menunjukkan kristal yang asli karena takut tetua licik itu mengetahui jika dia berhasil mengalahkan binatang roh tingkat atas. Mereka pasti akan membuat hidupnya kesulitan jika sampai mengetahuinya. Kamu sudah menyerap energi dari kristal itu? Tanya Tetua Song. Benar, Tetua, jawab Fang Yin mencoba berbohong. Baguslah kalau begitu. Bukannya senang, reaksi Tetua Song justru terlihat kebalikannya. Sudahlah Tetua. Baiknya kita kembali ke akademi. Xiao Yin butuh istirahat setelah bekerja keras seharian. Setelah Tetua An mencoba membuat Tetua Song berhenti menanyakan banyak hal yang membuat Fang Yin tidak aman. Tetua An mengenali aura energi di tubuh Fang Yin yang memiliki inti dasar api merah. Energi itu adalah milik binatang roh legenda naga merah yang merupakan binatang roh tingkat atas. Namun, demi keselamatan Fang Yin, Tetua An berusaha menutupinya dari Tetua Song. Mereka bertiga kembali ke akademi dan disambut oleh seluruh warga di akademi itu. Semuanya mengeluh-elukan Fang Yin yang merupakan sosok jenius pertama wanita yang pernah belajar di akademi itu. Fang Yin tidak suka pujian, ambisinya yang besar membuat apa yang dicapainya saat ini baginya hanyalah sebuah hal yang kecil. Langkah yang harus ditempuhnya masih panjang dan jalannya untuk menjadi kuat masihlah sangat jauh. Fang Yin tidak boleh merasa puas hanya karena sebuah keberhasilan. Seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh Ketua Akademi Tetua Song, jika Fang Yin telah mendapatkan kristal rohnya maka dia sudah dinyatakan lulus dari akademi itu. Dia merupakan murid yang lulus tersingkat dan juga murid jenius wanita pertama di akademi itu. Keesokan harinya seluruh tetua dan murid akademi melakukan upacara pelepasan untuknya. Tetua An memberinya hadiah berupa sebuah pedang yang memiliki energi bintang 5 yang dia berikan sebelum upacara pelepasan dimulai secara diam-diam. Tetua An juga berpesan pada Fang Yin untuk berhati-hati setelah keluar dari akademi dan memintanya untuk segera menyimpan pedang pemberiannya itu sebelum ada yang melihatnya. Aku pergi bukan untuk mati. Itulah yang Fang Yin katakan ketika teman-temannya menangisi kepergiannya. Bagi Fang Yin pergi dari akademi itu adalah sebuah kebebasan yang telah lama dia tunggu-tunggu. Berada di sana lebih lama hanya akan menghambat pelatihannya. Langkahnya begitu ringan meninggalkan akademi itu hingga dia tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Kamu pikir aku akan membiarkan kamu keluar dari sini hidup-hidup?
iblis kecil. Tidak akan. Kamu harus mati, Xiao Yin. Tetua Song tersenyum miring sambil melihat kepergiannya. Tetua An mengamati perubahan sikap Tetua Song. Semoga kamu bisa mengatasi masalahmu dan pergi dengan selamat. Tetua An pergi meninggalkan Tetua Song dan yang lainnya. Dia tahu sifat Tetua Song yang tidak menyukai ada jenius wanita di dalam dunia kultivasi. Baginya itu akan menjadi aib bagi kaum pria dan mengancam posisi mereka. Kekhawatiran Tetua Song sungguh tidak beralasan. Kultivator wanita hanya ada 1 dibanding 100 dengan kultivator pria. Kebanyakan para kultivator wanita memilih untuk menjadi pendamping saja ketimbang memperdalam ilmu mereka. Ketika Fang Yin telah mencapai perbatasan daerah pedesaan kecil tempat akademi itu berdiri, sesuatu yang mencurigakan mulai terjadi. Dia merasa ada langkah yang mengikutinya meskipun Fang Yin tidak merasakan energi mereka dan melihat bayangan apapun. Setelah menyerap energi milik naga merah, kepekaan telinganya bertambah. Sebuah gerakan angin yang lembut saja mampu dia rasakan, apalagi langkah bayangan seseorang. Fang Yin tetap waspada. Saat ini dia telah keluar dari desa dan berada di sebuah jalan di pinggir hutan kegelapan untuk menuju ke desa lain. Langkah orang tak terlihat itu semakin terdengar jelas ketika Fang Yin sudah berada di tempat yang sepi. Rupanya Tetua Song menyewa 3 orang pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Ketiga pembunuh bayaran itu berada di ranah langit bintang atas yang artinya memiliki kekuatan beberapa tingkat di atas Fang Yin. Mereka menghadang Fang Yin di sebuah jalan yang sepi. "Siapa kalian?" tanya Fang Yin sambil melihat ketiga orang tak dikenal yang menghalangi jalannya itu. "Kamu tidak perlu tahu siapa kami, yang harus kamu tahu yaitu kamu harus mati di tangan kami." Hahaha. Salah satu pria itu tertawa mengerikan. "Aku tidak punya masalah dengan kalian. Bahkan kita tidak saling mengenal. Mengapa kalian ingin membunuhku?" Fang Yin bersikap waspada. Tidak butuh alasan untuk membunuh seseorang. Selama ada uang, apapun bisa kami lakukan. Seru orang itu lagi. "Oh, jadi kalian adalah pembunuh bayaran. Sungguh pekerjaan rendahan," ejek Fang Yin sambil mengeluarkan pedang pemberian tetuaan. Para pembunuh itu sedikit ciut melihat pedang di tangan Fang Yin. Pedang bintang 5 hanya bisa dimainkan oleh kultivator yang berada di ranah langit. Sedangkan menurut informasi yang diberikan oleh Tetua Song, orang yang harus mereka bunuh adalah jenius yang masih berada di ranah bumi. Apa? Gadis kecil ini juga berada di ranah langit. Sepertinya ini akan sedikit sulit. Tapi aku tidak boleh gagal. Dia hanya seorang diri dan kami bertiga. Aku sangat yakin jika kami bertiga bisa membunuhnya. Gumam salah satu pembunuh bayaran itu. Fang Yin mengalirkan energi Qi-nya ke dalam pedangnya dan membuat pedang itu bersinar terang. Kemenangan seorang kultivator bukan hanya ditentukan oleh tingginya tingkatan mereka melainkan juga keterampilan mereka memainkan jurus-jurus tertentu dan seberapa cerdik mereka mengambil kesempatan ketika lawan mereka lengah. Tidak ingin membuang-buang waktu, ketiga pembunuh bayaran itu menyerang Fang Yin secara bersamaan. Tubuh mungil Fang Yin begitu lincah bergerak untuk melakukan serangan dan menghindar dalam waktu yang bersamaan. Namun tidak dipungkiri jika Fang Yin juga merasa sedikit kewalahan melawan orang yang mengeroyoknya itu.
Keberuntungan sepertinya tidak berpihak pada pembunuh bayaran itu. Sabetan pedang Fang Yin berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Dua orang yang tersisa merasa tidak terima dan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk menghadapi Fang Yin. Gerakan keduanya yang sangat cepat membuat Fang Yin kewalahan. Hampir saja dia terkena sabetan pedang mereka. Beruntung hanya ujung pedangnya saja yang menggores lengan Fang Yin. Fang Yin merasa tidak mungkin untuk mengalahkan mereka mengingat dia sudah mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Ketika kedua musuhnya itu lengah, Fang Yin menggunakan jurus Phoenix Menari untuk membuat api yang sangat besar hingga menutupi pandangan mereka berdua. Ketika mereka bergerak mundur untuk menghindari api, Fang Yin menggunakan kesempatan itu untuk lari ke dalam hutan kegelapan. Bab 19. Bertemu Pendekar Es. Mujur tak bisa diminta, malang tak bisa ditolak. Begitulah peribahasa yang cocok untuk Fang Yin saat ini. Lontaran api yang dia buat hanya bekerja sementara untuk menghalangi pandangan pembunuh bayaran itu. Mereka tidak menyerah dan tidak berhenti untuk mengejar Fang Yin. Fang Yin melompat dari satu pohon ke pohon yang lain untuk menghindar dari lontaran energi yang dilemparkan oleh kedua pembunuh itu. Ledakan yang terus terdengar dari energi yang terlepas membuat binatang-binatang yang ada di hutan itu berlarian untuk mencari tempat berlindung. Fang Yin tidak membalas serangan-serangan itu dan memilih mengalokasikan energinya untuk mempercepat gerakan dan meringankan tubuhnya. Saat ini, Fang Yin belum menguasai jurus terbang. Walaupun dia bisa terbang tetapi ketahanannya terlalu singkat dan tidak stabil saat melayang. Jika dipaksakan itu malah akan membahayakan bagi dirinya. Hei, gadis nakal! Jangan lari kamu! Teriak pembunuh bayaran yang mulai kelelahan saat mengejar Fang Yin. Sia-sia mereka mengeluarkan tenaga untuk menyerang karena tidak satupun lemparannya mengenai target. Keadaan berpihak pada para pembunuh ketika Fang Yin menemui jalan buntu. Tidak ada pelarian lagi baginya karena dia berada di tepi jurang yang curam. Oh, tidak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Batu-batu yang berada di tepi jurang mulai berjatuhan ketika kaki Fang Yin menginjaknya hingga membuatnya harus berpindah dari pijakan satu ke pijakan yang lain. Hahaha. Mau lari kemana kamu? Pembunuh bayaran itu tertawa senang melihat ketakutan di wajah Fang Yin. Sekarang bersiaplah untuk mati. Sahut yang lainnya sambil mengayunkan pedangnya ke arah Fang Yin. Fang Yin meliupkan tubuhnya sambil menjaga keseimbangannya karena kakinya harus terus berpindah pijakan. Serangan itu berhasil dihindari tetapi pembunuh yang lain ikut menyerang sehingga membuat Fang Yin kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke dalam jurang itu. Di saat keadaan Fang Yin terdesak tubuhnya tiba-tiba kembali terangkat ke udara dan menyala merah berkobar. Kedua pembunuh bayaran yang sebelumnya merasa senang dan berpikir Fang Yin telah mati kini dibuat terkejut dengan kemunculan Fang Yin yang masih hidup dan mengeluarkan energi api yang mengerikan. Naga merah adalah binatang roh legendaris yang memiliki roh jiwa yang sangat kejam dan pendendam. Kekuatannya bangkit setelah melihat jiwa Fang Yin yang melekat dengannya berada dalam bahaya. Roh naga merah juga bersatu dengan roh naga putih yang telah diserap oleh Fang Yin sebelumnya. Wajah Fang Yin berubah menjadi sangat menakutkan. Sorot matanya berubah menjadi kejam dan memiliki aura membunuh yang sangat mengerikan.
Kobaran cahaya energi berwarna merah menyelimuti tubuh Fang Yin dan membuatnya seperti sedang terbakar. Kedua pembunuh itu saling berpandangan merasa ciut nyali. Tekanan energi yang dikeluarkan oleh Fang Yin meningkat hingga melampau batas kultivasi yang dia miliki saat ini. Kita tidak boleh menyerah. Ayo kita selesaikan. Salah satu pembunuh bayaran itu tidak ingin menyerah. Apa kita bisa mengalahkannya? Aura energi yang dia keluarkan sangat pekat setara dengan kekuatan kultivasi ranah surga. Pembunuh yang lain menganalisa jenis energi yang dikeluarkan oleh Fang Yin. Saat ini tubuh Fang Yin sedang dikuasai oleh roh naga yang diserapnya dan membuatnya kehilangan kesadarannya. Apa yang dilakukannya sepenuhnya dikendalikan oleh kedua roh itu. Fang Yin melakukan gerakan-gerakan jurus yang tidak dia pelajari dan hanya diketahui oleh roh naga. Kedua pembunuh bayaran itu ternganga melihat gerakan aneh yang dilakukan oleh Fang Yin. Mereka melihat bayangan seekor naga dengan dua kepala di belakang Fang Yin yang berangsur menjadi semakin jelas. Tubuh Fang Yin melayang ke udara tepat di atas bayangan naga berkepala dua itu. Ketika tangan kanan Fang Yin mendorong ke depan maka kepala naga putih yang mengeluarkan energi berwarna hijau untuk menyerang dan jika tangan kirinya yang mendorong ke depan maka naga merah yang menyerang dengan energi api dan energi pelangi secara bergantian. Naga itu bisa menyentuh dan menyerang lawannya. Namun lawannya tidak mampu menyentuhnya seperti menyentuh udara kosong. Hahaha. Tawa Fang Yin terdengar sangat mengerikan. Menertawakan keputusasaan di wajah kedua pembunuh itu yang terus mendapat serangan brutal dari roh naga. Tubuh kedua pembunuh bayaran itu tercabik-cabik oleh cakaran dan sabetan ekor sang naga. Mereka tidak bisa membalas serangan naga itu dan hanya bisa menerimanya saja. Ketika mereka benar-benar dalam keadaan tidak berdaya naga itu mengeluarkan energi dari mulut mereka secara bersamaan dan membuat tubuh kedua pembunuh itu hancur berkeping-keping. Setelah semuanya selesai, roh naga itu memudar dan menghilang secara perlahan. Ketika kekuatan naga itu masuk ke dalam dantiannya, tubuh Fang Yin mulai kembali normal. Tubuh yang masih melayang di udara itu pun turun secara perlahan seperti bulu angsa yang tertiup angin dan mendarat dengan lembut di tanah. Mata Fang Yin terbuka setelah kesadarannya kembali pulih. Dalam ingatan terakhirnya dia terjatuh ke dalam jurang. Fang Yin terlihat ketakutan ketika menyadari dirinya masih berada di tempat pertarungannya dengan kedua pembunuh itu. Apakah aku telah mati? Fang Yin mencubit tangannya. Oh, sakit. Aku masih hidup rupanya. Lalu kenapa aku bisa kembali ke sini? Tidak mungkin kan jika kedua pembunuh itu yang menyelamatkanku. Fang Yin memegangi kepalanya yang terasa berat. Tunggu-tunggu. Perasaan ini, tubuhku seperti telah kehilangan kesadaran sebelumnya. Siapa yang menyelamatkanku saat aku tidak sadar? Fang Yin masih terus berpikir sambil terduduk. Semakin memikirkan hal yang tidak dia mengerti maka kepala Fang Yin semakin berat dan berdenyut. Fang Yin menyerah untuk memikirkannya lagi dan menganggap ini sebagai hari keberuntungannya, di mana dia bisa lepas dari jerat kematian. Tidak ingin terus berdiam diri di sana, Fang Yin segera berdiri dan membersihkan pakaiannya dari debu yang menempel. Saat berjalan untuk meninggalkan tempat itu, Fang Yin mendapati potongan tubuh para pembunuh bayaran berserakan. Merasa penasaran dengan siapa orang yang telah menolongnya,
Fang Yin mencoba menelitinya dari jejak energi yang tertinggal di sana. Fang Yin mengalirkan ki pada jari telunjuk dan jari tengahnya yang dia gunakan untuk menyentuh potongan tubuh itu. Tidak, ini tidak mungkin. Fang Yin merasakan jika jejak energi yang tertinggal di sana adalah energi yang sama dengan miliknya. Rasanya semua yang terjadi tidak masuk akal. Tetapi semua hal yang tidak masuk akal itu bisa saja menjadi mungkin. Fang Yin ingat akan sebuah bagian kitab 9 naga tingkat ketiga yang menyatakan jika dalam kondisi tertentu kekuatan roh bisa menguasai dan mengendalikan tubuh pemiliknya. Mungkin itulah jawaban dari semua pertanyaan yang sedari tadi mengganggu pikirannya. Perutnya mulai merasa lapar hingga memaksanya berjalan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Merasa tidak ada buah-buahan dan tumbuhan yang bisa langsung dimakan, akhirnya Fang Yin memutuskan untuk pergi ke sungai mencari ikan. Karena ini bukan pertama kalinya dia tinggal di hutan, dia sudah mulai terbiasa melakukan apa saja untuk bertahan hidup di sana. Sebenarnya Fang Yin bisa saja keluar dari hutan hari itu juga, tetapi urung dia lakukan. Bisa saja Tetua Song mengirimkan pembunuh lain yang lebih kuat untuk membunuhnya jika tahu dia masih hidup. Menurutnya lebih baik dia bersembunyi di hutan itu beberapa waktu untuk menghilangkan jejak. Fang Yin menemukan sebuah goa untuk berlindung selama dia tinggal di hutan kegelapan. Di pagi hari Fang Yin berlatih untuk memperlancar jurus yang dia kuasai dan melakukan latihan fisik. Jika merasa bosan maka dia akan berburu tanaman obat dan binatang untuk dijadikan santapan. Sedangkan di waktu malam dia selalu menyempatkan diri berkultivasi untuk memperluas kolam energinya dan membuat tubuhnya merasa lebih tenang. Sepekan sudah Fang Yin tinggal di dalam hutan kegelapan. Pagi ini Fang Yin pergi sedikit jauh dari goa tempatnya bernaung. Dia pergi ke tepi sebuah tebing dengan ketinggian yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk melatih jurus terbangnya. Sejuknya udara pagi membuatnya begitu bersemangat. Merasa tidak ada orang lain di sana, Fang Yin berani menampakkan kekuatannya dan mengolahnya untuk mendukung jurus terbang yang sedang dia perdalam. Dia melompat dari tebing yang paling-paling rendah lalu meringankan tubuhnya untuk terbang ke atas. Berkali-kali Fang Yin gagal melakukannya tetapi dia tidak menyerah. Setelah terus mencoba tanpa henti akhirnya dia bisa menambah waktu terbangnya sedikit demi sedikit. Dalam percobaan yang kesekian ratus kalinya, Fang Yin pun akhirnya bisa kembali ke atas tebing terendah dengan cara terbang. Sebuah tepuk tangan menyambutnya. Fang Yin terkejut melihat sesosok wanita memakai hanfu putih dan berambut putih berdiri di hadapannya. Meskipun rambutnya berwarna putih namun wajahnya masih sangat muda dan cantik. Fang Yin merasakan hawa dingin menyelimuti sekitar tempat mereka berada dan mengetahui jika hawa itu berasal dari tubuhnya. Tidak perlu takut, adik kecil. Aku bukan orang jahat. Aku salut padamu. Tidak kusangka aku bertemu kultivator wanita juga. Aku jadi merasa punya teman. Wanita berambut putih itu duduk di tepi tebing dengan kaki yang menjuntai. Kakak juga tinggal di sini? Tanya Fang Yin merasa heran. Tidak. Aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu berlatih. Senang bertemu denganmu, kakak. Namaku Xiao Yin. Fang Yin melipat tangannya untuk memberi hormat. Tidak usah terlalu formal. Aku bukan orang yang gila dihormati. Panggil saja aku Dacia.
Mata Fang Yin melebar mendengar nama itu. Dari ingatannya, dia mengetahui jika Daxia adalah seorang pendekar dari suku es yang cukup disegani. Di dalam dunia kultivator dia dikenal sebagai pendekar es. Bab 20. Melatih jurus terbang. Saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda di sini pendekar es. Lagi-lagi Fang Yin memberi hormat pada Daxia. Wajah Daxia sepertinya terlihat kurang senang dengan penghormatan Fang Yin. Sudah aku bilang jangan terlalu formal. Bersikaplah biasa padaku dan jangan berlebihan. Jika kamu merasa sungkan memanggil nama, maka kamu boleh memanggilku kakak, ucap Daxia sambil terus menatap Fang Yin datar. Wajahnya yang cantik memang terkesan dingin karena jarang sekali menampakkan senyuman. Iya, aku akan memanggilmu kakak. Fang Yin masih terlihat ragu-ragu mengucapkan kata kakak. Fang Yin sebenarnya juga berasal dari suku yang sama dengan Daxia. Namun, dia tidak akan mengatakannya karena itu bisa membuat penyamarannya terbongkar. Meskipun catatan riwayat hidup Daxia tidak menunjukkan identitas sebagai orang yang jahat, tetapi Fang Yin tetap harus waspada dan merahasiakan identitasnya itu kepada siapapun tanpa terkecuali. Bagus, Xiao Yin. Daxia menepuk bahu Fang Yin. Oh, iya, kenapa kamu tinggal di hutan ini sendirian? Di mana keluargamu? Rasa penasaran Daxia membuatnya tidak tahan lagi untuk bertanya. Aku tidak punya keluarga dan hanya hidup sebatang kara. Mereka dibunuh oleh orang jahat, hanya tinggal aku dan ibuku saja yang tersisa. Namun, aku tidak tahu di mana ibuku sekarang berada. Fang Yin bercerita sambil menundukkan kepalanya. Apakah itu alasanmu berlatih keras untuk menjadi kuat? Tebak Daxia. Fang Yin mengangguk. Mata indah Daxia menatap Fang Yin penuh keharuan. Dia merasa kagum akan sosok gadis mandiri di hadapannya itu. Seorang gadis penuh semangat yang mencoba berdiri sendiri dan bangkit dari keterpurukan tanpa mengandalkan bantuan siapapun. Aku salut padamu. Aku lihat kamu sedang berlatih jurus terbang. Kalau kamu mau, aku bisa membantumu untuk berlatih, adik kecil. Ucapan Daxia membuat Fang Yin menoleh tak percaya kepadanya. Apa kamu sungguh-sungguh, kakak? Fang Yin belum merasa yakin dengan pendengarannya. Daxia mengangguk sambil tersenyum. Fang Yin tersenyum senang meskipun Daxia tidak bisa melihatnya. Mereka berdua bangkit dari duduknya lalu pergi untuk mencari tempat yang lapang. Daxia mulai memberikan teori singkat kepada Fang Yin. Teknik-teknik dan gerakan khusus untuk membuka saluran energi yang berhubungan langsung dengan meridian harus dilakukan terlebih dahulu. Daxia juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mengatur pernapasan dan qi yang dikeluarkan saat melakukan jurus terbang. Setelah mendengar penjelasan dari Daxia, Fang Yin jadi tahu kesalahan apa yang membuatnya gagal untuk mengeluarkan jurus terbang sebelumnya. Sekarang coba kamu praktekkan semua yang aku ajarkan, seru Daxia. Fang Yin baru akan melangkah ke tebing tempat dia berlatih sebelumnya, namun Daxia mencekal tangannya. Di sini saja, seru Daxia yang mengetahui maksud dan tujuan Fang Yin. Tapi, Fang Yin merasa ragu akan kemampuannya, tetapi Daxia mengangguk untuk meyakinkannya. Fang Yin pun melakukan latihan jurus terbang di hadapan Daxia. Melihat warna qi yang dikeluarkan oleh Fang Yin,
Dacia merasakan ada aliran yang sama dengan energi miliknya, yaitu ki awan salju. Agar tidak mengganggu konsentrasi Fang Yin, Dacia menahan rasa ingin tahunya dan menunda untuk bertanya. Tidak salah lagi. Itu benar-benar ki awan salju. Apakah artinya Xiao Yin juga merupakan keturunan dari suku es? Pantas dia terkejut ketika mendengar namaku dan tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya juga. Mungkin sebaiknya aku tidak bertanya. Aku yakin jika dia memiliki alasan tersendiri mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Dacia terus memperhatikan gerakan yang dilakukan oleh Fang Yin sebagai pemanasan. Gerakan pemanasan yang diajarkan oleh Dacia mampu membuat ki mengalir di seluruh rongga-rongga terkecil di dalam tubuh Xiao Yin. Ditambah lagi dengan olah napas dan pengaturan energi yang dialirkan untuk mengeluarkan jurus terbang. Tubuh Fang Yin benar-benar terasa ringan seperti kapas. Fang Yin tersenyum di balik cadarnya ketika merasakan tubuhnya mulai terangkat ke udara seiring dengan ki yang dikeluarkannya. Setelah dirasa cukup stabil, Fang Yin mencoba melakukan gerakan yang lebih menantang. Setahap demi setahap, gerakan terbang Fang Yin mulai mengalami peningkatan dan terus disempurnakan. Benar-benar seorang gadis jenius. Dacia tersenyum bangga. Dia yakin jika dia akan menjadi kebanggaan suku es suatu saat nanti. Di tengah hutan nan sunyi itu, Fang Yin terbang di antara pepohonan dan melayang seperti seekor burung. Hia, aku terbang. Ye, aku bisa terbang. Fang Yin berteriak dengan senangnya. Rupanya teknik yang diajarkan oleh Dacia begitu istimewa hingga tidak membatasi berapa lama waktu yang diinginkan untuk terbang. Latihan yang sangat menyenangkan itu membuat Fang Yin melupakan rasa laparnya. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat hingga hari telah sore. Beruntung dia masih memiliki persediaan makanan berupa buah-buahan dan umbi sejenis talas yang dia simpan di dalam goa. Selesai latihan, Fang Yin mengajak Dacia untuk pergi ke goa tempat tinggalnya selama di hutan itu. Mereka menikmati makan malam mereka lebih awal karena telah melewatkan makan siang mereka. Dacia baru pertama kali memakan makanan jenis umbi yang diberikan oleh Fang Yin. Selama ini dia tidak tahu jika tanaman itu bisa dimakan. Di dunia tempat Fang Yin berada, umbi talas masih tumbuh liar dan tidak ada yang berani memakannya. Berbeda dengan dunia modern tempat tinggal Agatha, umbi talas sudah banyak dibudidayakan dan menjadi komoditas ekspor. Malam itu mereka tidur lebih awal karena makan terlalu kenyang membuat mereka cepat mengantuk. Dacia terbangun di tengah malam dan berjalan mengendap-endap meninggalkan Fang Yin yang sedang terlelap. Semenjak pertarungan terakhirnya melawan kultivator elemen api, tubuh Dacia sedikit bermasalah. Dia sering mengalami kesakitan di tengah malam. Dia tidak mengerti tentang ilmu pengobatan dan tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Untuk mengurangi rasa sakitnya, Dacia akan melakukan kultivasi dan menutup rasa sakit itu dengan sebagian energinya. Kondisi ini akan membahayakannya jika terus dibiarkan karena akan membuat kolam ki di dalam tubuhnya menyusut dan terus mengecil. Ketidakseimbangan itu tentu akan berpengaruh pada ranah kultivasi yang dicapainya hingga membuatnya mengalami penurunan setingkat demi setingkat. Kak Dacia! Seru Fang Yin lirih ketika melihat Dacia meringis kesakitan. Dacia tidak menjawab dan terus mengalirkan energinya sambil berjuang melawan rasa sakitnya.
Fang Yin berjalan mendekatinya. Maaf, Kak. Bolehkah aku membantumu? Aku sedikit tahu tentang ilmu pengobatan. Fang Yin berdiri mematung di hadapan Dacia dengan tatapan nanar. Tidak disangka pendekar hebat seperti Dacia menyimpan luka yang cukup menyiksanya. Lakukanlah. Wajah Dacia terlihat pucat. Setelah mendapatkan persetujuan Dacia, Fang Yin mulai mengambil posisi dengan duduk di belakang Dacia menghadap punggungnya. Fang Yin melakukan penotokan di beberapa titik untuk mengontrol aliran qi yang bocor di tubuh Dacia. Setelah itu dia mulai memeriksa bagian-bagian tubuh Dacia yang mengalami masalah. Sebagai seorang dokter dan ahli terapis akupuntur, Agatha bisa menganalisa penyakit yang dialami oleh Dacia. Ada saraf-saraf di jaringan tubuh bagian dalam yang mengalami kerusakan akibat hantaman yang keras. Kerusakan saraf itu mempengaruhi kinerja jaringan-jaringan lain di sekitarnya dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa ketika sistem jaringan terhenti pada waktu tertidur. Maaf, Kak. Sepertinya aku harus menggunakan jarum akupuntur untuk melakukan pengobatan ini. Bisakah Kakak membuka baju dan menyisakan dalaman saja? Dacia mengangguk dan melakukan apa yang Fang Yin minta. Fang Yin kembali melanjutkan pengobatannya. Sebelum digunakan, jarum-jarum akupuntur disterilkan menggunakan api dari tangan Fang Yin. Satu demi satu jarum itu ditusukkan ke titik-titik tubuh yang telah ditandai oleh Fang Yin. Setelah semua titik tertancap jarum, Fang Yin mulai mengalir qi pengobatan dari kedua telapak tangannya. Rasa hangat menyelimuti tubuh Dacia. Pemulihan saraf yang dilakukan oleh Fang Yin membutuhkan waktu beberapa saat. Kesembuhannya ditandai dengan rasa sakit pada ujung-ujung jarum akupuntur yang ditancapkan karena jaringan saraf itu telah kembali normal. Untuk pengobatan tahap kedua, Fang Yin akan memberikan pil pemulih energi pada Dacia. Oh, rintih Dacia. Aliran energi di tangan Fang Yin dia hentikan secara mendadak setelah melihat Dacia tersentak dan menggeliat kesakitan. Tanpa banyak bersuara, Fang Yin segera memunguti jarum itu satu persatu dan kembali menyimpannya. Apa yang Kakak rasakan sekarang? Tanya Fang Yin setelah selesai merapikan alat-alatnya. Dacia terlihat melakukan gerakan ringan untuk merasakan bagian tubuh yang biasanya terasa nyeri bila digerakkan. Menakjubkan. Tangan ajaibmu berhasil menyembuhkan rasa sakitku, Xiao Yin. Dacia berdiri lalu melakukan gerakan yang lebih ekstrim. Sudah hampir sebulan dia merasakan sakit yang begitu menyiksanya itu. Makanlah pil ini, Kak. Pil ini akan membantu memulihkan jaringan meridian yang tersumbat akibat luka yang Kakak alami sebelumnya. Fang Yin mengulurkan pil di tangannya. Pasti ini sangat mahal. Dacia mengamatinya terlebih dahulu sebelum menelannya. Tidak semahal jurus terbang yang Kakak ajarkan padaku. Fang Yin tersenyum melihat Dacia telah kembali pulih. Tidak, aku masih berhutang budi padamu. Esok aku akan mengajarkanmu jurus yang lain sebagai imbalan atas pengobatan yang kamu berikan. Fang Yin merasa sangat senang. Aku tidak sanggup menolak imbalan menggiurkan itu, Kakak. Malam masih panjang, Dacia dan Fang Yin melanjutkan istirahat mereka. Berkat bantuan Fang Yin, Dacia bisa kembali merasakan nikmatnya tidur nyenyak. Fang Yin tersenyum dalam tidurnya membayangkan hari-hari menyenangkan yang akan dilewatinya saat berlatih bersama Dacia.
Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 19. Bertemu Pendekar Es. Episode berikutnya. Bab 21. Sebuah syarat.